Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdillah Fabrian Artama. Saya ingin menjelaskan tentang koloid dari pelajaran kimia yang diajari oleh Bapak Danang Ardanto. Jadi, koloid adalah suatu campuran zat heterogen dua fase antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid fase terdispersi atau yang dipecah tersebar secara merata di dalam zat lain, medium dispersi atau pemecah. Contoh koloid itu susu, santan, sabun, selai, mentega, dan mayonnaise. Nah, setelah membahas apa itu koloid dan contoh koloid, saya ingin menjelaskan 5 soal tentang koloid, sistem koloid. Saya juga ngebahas nanti gimana jawabannya itu bisa terdapat gitu. Nomor 1, hal-hal berikut merupakan sifat sistem koloid kecuali A. stabil, B. tidak dapat disaring, C. terdiri di atas dua fase, D. homogen, E. menghamburkan cahaya. Jawaban yang benar adalah C, karena ciri-ciri koloid itu antara lain homogen, heterogen, ukurannya 1 sampai 100 nm, dua fase, stabil, dan tidak dapat disaring kecuali dengan penyaringan ultra. Nomor 2, sifat-sifat berikut menunjukkan sifat koloid kecuali dapat lolos dari kertas saring, B. menghamburkan berkas cahaya, C. dapat mengabsorpsi, D. menunjukkan gerak Brown, E. dapat bersifat hidrofob atau hidrofil. Jawabannya adalah A. Mengapa? Sebab koloid hanya dapat disaring dengan penyaringan ultra, dan di antara sifat-sifat koloid merupakan antara lain yaitu 1. efek Tyndall, peristiwa menghamburkan cahaya. Gerak Brown, gerakan dari partikel lain dalam sistem koloid terjadi karena adanya tumbukan antara partikel tersebut. Yang 3, elektroforesis, suatu pengamatan imigrasi atau berpindahnya partikel-partikel dalam sistem koloid karena pengaruh medan listrik. Ada adsorpsi, proses penyerapan bagian permukaan benda atau ion yang dilakukan sistem koloid ini merupakan muatan listrik. Koagulasi, suatu keadaan di mana partikel-partikel koloid membentuk suatu gumpalan yang sangat besar. Dialisis, kemampuan koloid untuk memisahkan ion-ion dalam proses. Jadi jawabannya adalah A, dapat lolos dari kertas saring. Soal nomor 3, peristiwa berikut ini: 1. pembentukan delta pada muara sungai, 2. pemurnian gula pasir, 3. penyembuhan sakit perut oleh norit, 4. penjernihan air. Yang merupakan contoh koagulasi koloid adalah yang A, 1 dan 2, pembentukan delta pada muara sungai dan pemurnian gula pasir. Yang B, 1 dan 3, pembentukan delta pada muara sungai dan penyembuhan sakit perut oleh norit. Yang C, 1 dan 4, pembentukan delta pada muara sungai dan 4, penjernihan air. Yang D, 2 dan 3, pemurnian gula pasir dan penyembuhan sakit perut oleh norit. Yang E, 2 dan 4, pemurnian gula pasir dan penjernihan air. Jawabannya adalah C, 1 dan 4, pembentukan delta pada muara sungai dan penjernihan air. Mengapa? Karena koagulasi merupakan suatu keadaan di mana partikel-partikel koloid membentuk suatu gumpalan yang besar. Penggumpalan ini dikarenakan oleh beberapa faktor antara lain penambahan zat kimia atau enzim tertentu. Contoh peristiwa koagulasi: yang pertama, pembentukan delta pada muara sungai. Yang kedua, penggumpalan karet dalam lateks dengan asam format. Yang ketiga, penggumpalan lumpur koloidal dalam air sungai dengan T awas. Yang keempat, koagulasi asap atau debu dengan koagulator listrik. Nomor 4, berikut merupakan cara pembuatan koloid. 1. ada reaksi redoks, 2. ada busur Bredig, 3. reaksi hidrolisis, 4. reptiasi, 5. reaksi pemindahan, 6. mekanik. Pembuatan koloid secara dispresi adalah 1, 2, dan 3, A itu ya, B 1, 3, 4, C 2, 3, 4, D 2, 4, 6, E 4, 5, 6. Jawabannya itu D, 2, 4, 6. 2 itu ada busur Bredig, 4 reptiasi, 6 mekanik. Mengapa begitu?
Karena cara dispersi ini merupakan di mana partikel kasar dipecah menjadi partikel koloid. Pembuatan koloid dengan cara dispersi dapat dilakukan secara mekanik presisi dengan lonjakan bunga listrik. Ya, soal terakhir, proses elektrodiasis yang dilakukan terhadap larutan koloid bertujuan untuk yang A memisahkan partikel-partikel koloid, yang B mengendapkan partikel-partikel koloid, yang C mengukur dimensi partikel-partikel koloid, yang D membuang kelebihan ion-ion elektrolit dari larutan koloid. Semua benar. Jawabannya adalah D. Mengapa elektrodiasis bertujuan untuk membuang kelebihan ion-ion dari larutan koloid? Ya, sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata atau penyampaian yang tidak tepat, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.